menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ini lagi dan lagi ya, Seskap Teddy itu ya melakukan kesalahan yang sangat fatal sekali ya. Kalau menurut saya pribadi sih, dikarenakan banyak sekali ya terkait statement-statement Seskap Teddy itu yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan lain sebagainya. Kita runut ke belakang ya. Pada waktu lalu juga membantah terkait PDIP yang pada waktu lalu membongkar ya, setidaknya ada anggaran makan siang gratis itu dari anggaran pendidikan, bahkan dibantah pada waktu lalu dan akhirnya viral dan akhirnya terbukti kan, tiba-tiba pada waktu lalu ada putusan Mahkamah Konstitusi, bukan tiba-tiba sih, dikarenakan memang ada yang menggugat ya, dan akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran makan siang gratis dan pendidikan itu dipisah, setidaknya pada tahun 2028. Itu juga sangat disayangkan sekali ya, seharusnya berlakunya pada tahun 2027 atau bahkan saat ini. Kalau Gibran saja langsung ya, langsung ketika ada putusan langsung dieksekusi dan lain sebagainya. Tapi untuk makan siang gratis ini tidak seperti pada waktu lalu. Dan yang kedua, pada waktu lalu juga terlibat adu argumen dengan Pak Dino Patijalal, dan akhirnya Dino Patijalal juga benar. Ada setidaknya 17 dubes ya yang pada waktu lalu terkatung-katung tidak ada kepastian dan lain sebagainya. Ternyata beberapa hari berikutnya dubes tersebut akhirnya datang ke istana. Nah, itu juga menurut saya statement dari Seskap Teddy sangat awo sekali ya, dan ternyata Dino Patijalal yang benar, PDIP yang benar. Terus ini ada yang cukup lucu. Pada saat yang lalu itu Pak Prabowo meninjau ya adanya kebakaran hutan, dan ini ada fakta-fakta yang cukup mengejutkan. Ini dibantah rakyat Kalimantan langsung. Ini kan sangat wow sekali. Ya memang pada waktu lalu Pak Prabowo dikabarkan mengunjungi kebakaran hutan di Kalimantan ya. Bahkan terlihat dada-dada gitu ya. Bahkan didoakan oleh masyarakat. Yang cukup disorot menurut saya, Pak Prabowo tidak mengenakan masker. Ini menurut saya dramanya sudah bocor kalau menurut saya. Seharusnya kan pakai masker, apalagi itu juga kebakaran hutan ya. Seharusnya memakai masker, peralatan ya untuk perlindungan diri lah. Bayangkan ada kebakaran hutan, Pak Prabowo sangat santainya ya. Dan masih banyak lagi sih kejanggalan-kejanggalan ya, dikarenakan masyarakat juga banyak di situ ya, bahkan mendoakan Pak Prabowo Subianto, sempat mendoakan Pak Prabowo Subianto dan lain sebagainya. Dan ini pun dibantah. Nah, kalau kita lihat dari sini, sedikit cerita saat Pak Presiden mengecek langsung ke lokasi. Ini dari Sekretaris Kabinet ya. Sehat-sehat ya Pak, sehat selalu Pak Presiden. Terdengar sederhana tetapi menjadi sangat istimewa bila disampaikan oleh warganya. Itulah masyarakat Indonesia yang sungguhnya penuh adab, penuh kasih, penuh sopan santun, penuh ketulusan. Bahkan di tengah kesulitan yang terjadi, masyarakat setempat justru mendoakan presidennya. Catatan Seskap. Nah, ini dibantah. Saya warga Kalbar Bang. FYI yang ditinjau mereka itu bukan hutan. Mereka ke arang limbung, di mana di situ tuh kebun atau lahan dan pemukiman warga yang lokasinya dekat bandara. Jadi jelas nggak akan kelihatan pohon-pohon besar dan titik api seperti di hutan. Mau heran tapi ya sudahlah, ya kan, asal Bapak senang. Di sini bahkan ada komentar juga ya dari Alea, lokasinya memang di Desa Limbung, Arang Limbung dekat bandara, bukan hutan primer tapi lahan gambut yang sering kebakaran. Seskap bikin nuansa dramatis saja. Ini bahkan juga sudah dibantah ya oleh rakyatnya sendiri. Pada waktu lalu juga, pada waktu lalu kan ya itu memang sangat disayangkan sekali sih. Dalam akun official ya, Sekretaris Presiden itu bahkan memposting itu video yang sangat wow sekali lah. Tidaknya membandingkan yang berdemo yang menyebut Pak Prabowo dengan kata-kata ya seperti itu, dan membandingkan ternyata Pak Prabowo itu dicintai masyarakat. Seharusnya kan bukan seperti itu. Menjawab demo itu ya seharusnya jangan seperti itulah. Intinya kalau ada yang berdemo menuntut haknya, menyampaikan aspirasi, menyuarakan pendapat, seharusnya kan ditanggapi dengan elegan, bukan malah seperti ini. Ini seolah-olah memancing reaksi masyarakat. Nah, tetapi ada fakta yang cukup unik. Kak, kata teman aku yang datang ke sana, mereka tuh niatnya cuma mau konseran doang. Nonton NDX AK yang expect kalau bakal ada tuh presiden dan jajarannya. Ternyata malah dijadiin konten gini. Kasian banget lari-larian nyari tempat buat konseran, malah di framing lari-larian mau nyapa Pak Prabowo. Itu pun yang dadah-dadah dan rekam-rekam pakai HP settingan kayaknya. Karena pas temenku datang, orang-orang ini udah standby di titik yang udah di clearin gitu. Mereka pegang HP, nyalain flash, ternyata itu jalur buat Prabowo lewat. Ya seperti itulah. Ini bahkan sekelas Sekretaris Presiden masih ngibul ya, bayangkan ya. Jadi banyak sekali ya menurut saya terkait Seskap Teddy itu ya tidak
tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Bayangkan ya, seharusnya kan sesuai dengan fakta di lapangan lah, jangan ya seperti ini. Akhirnya kan dibantah masyarakatnya sendiri. Nah, kalau kita lihat dari sini ada pemberitaan juga Seskap Teddy bantah MBG kurangi program dan anggaran pendidikan. Tetapi kenyataannya pada waktu lalu Seskap Teddy disebut bohongi publik soal MBG, putusan MK disebut buktikan dana pendidikan terpakai. Nah, bayangkan di sini bahkan putusan Mahkamah Konstitusi juga demikian. Nah, jadi siapa ini yang memang sangat bohong sekali lah. Kita tidak boleh nge-hoax, tetapi ya seperti itulah. MBG Watch menyebut Seskap Teddy, Indra Wijaya, dan Medidasmen Abdul Muti melakukan pembohongan publik. Hal itu buntut Seskap Teddy yang pernah mengatakan anggaran MBG tidak memotong dana pendidikan nasional. Sementara putusan Mahkamah Konstitusi membuktikan bahwa anggaran MBG memang mencaplok dana pendidikan. Hal itu disampaikan perwakilan MBG Watch Anite mau saat menggeruduk gedung DPR pada Rabu 5 Agustus. Ia mengatakan pernyataan disampaikan Seskap pada Februari 2026 merupakan bentuk penyesatan informasi bagi publik. Coba kalau yang menyesatan misalkan terkait informasi adalah masyarakat biasa. Wah, ini kan juga pasti dicari-cari lah. Selain itu, Anite juga menyebut Abdul Muti melakukan pembohongan serupa. Bahkan ia mengatakan jajaran kabinet di bawah Presiden Prabowo Subianto kompak menyampaikan narasi sesat. Pernyataan dari Seskap Teddy menyatakan dari Menteri Dikdasmen Abdul Muti bahwa anggaran MBG tidak memakan dari pendidikan itu adalah kebohongan. Anite dan MBG Watch mendesak agar anggaran MBG harus segera dipisahkan dari dana pendidikan. Hal itu dilakukan mengingat kondisi fiskal yang gawat dan juga darurat ya, seperti itu. Jadi bagaimana menurut Anda ya? Dan di sini, wah ini juga ada pemberitaan yang cukup bohong sekali. Dikarenakan apa? Dikarenakan banyak masyarakat malah mendukung terkait Mas Boto ya. Wah, bahkan donasi juga terus mengalir ya. Viral seorang wanita menghampiri dan memberikan sejumlah uang sebagai tanda dukungan kepada Mas Boto, koordinator Masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, di depan gerbang gedung DPR MPR Jakarta pada 24 Agustus. Nah, seperti ini ya. Ini memberikan donasi ya, sekepuk uang. Wah, menurut saya sangat keren sekali. Seperti itu. Jadi malah semakin banyak dukungan ya, bayangkan ya. Memang sangat luar biasa sekali. Nah, di sini dikomentari oleh Man ya, sehat-sehat selalu orang baik yang telah mendukung aksi ini. Ini adalah bukti bahwa rakyat selalu bersama dan mendukung kalian. Sudah sampai Jakarta ini sudah sampai Jakarta pada waktu lalu dan akhirnya rekening berujung diblokir itu ya pada tanggal 21 Agustus. Untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.